Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Oke, monggo. Alhamdulillah sudah datang itu esnya. Terima kasih, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dapat mengikuti kajian Ramadan meskipun ini hanya beberapa orang saja karena memang ini ketepatan hari Minggu. Kalau tidak salah hari ini adalah hari yang ke-27. Betul, 27. Oh ya, hari yang ke-27. Jadi ini adalah kajian Ramadan yang ke-27 dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 kisah. Yang pertama tentang sholawat, yang kedua tentang Allah, yang ketiga tentang pengaruh wudhu. Baik, kita langsung ke kisah yang pertama tentang sholawat. Jadi ada seorang pemuda, ini tengah malam, ini menangis dengan sungguh-sungguh menangis di tengah malam gelap gulita. Menangis kenapa? Karena itu awalnya berdua berjalan, kemudian ayahnya meninggal dunia, kemudian wajahnya itu gosong. Nah, ini menandakan bahwa orang tuanya ini banyak dosa. Nah, jadi karena memang orang tuanya atau ayahnya ini ketika semasa hidupnya itu selalu berbuat dosa, sehingga ketika meninggal dunia wajahnya gosong. Gosong tapi bukan karena kebakaran, bukan. Tahu-tahu meninggal sakit kemudian wajahnya hitam semua, gosong. Akhirnya pemuda ini menangis memohon pada Allah agar orang tuanya diampuni. Kenapa kok bisa gini, sedih begitu ya. Terus akhirnya setelahnya menangis terseduh-seduh di tengah malam itu, akhirnya pemuda ini tertidur. Nah di dalam tidurnya itu ada seorang laki-laki yang sangat tampan, berseri-seri. Kemudian dalam tidur pemuda itu ya. Di dalam tidurnya itu pemuda itu melihat ada orang tampan, berseri-seri mendatangi ayahnya yang sudah wafat tadi, yang wajahnya ditutup dengan kain. Sebelumnya tidur tadi kan wajahnya ayahnya kan hitam, sama pemuda tadi ditutup dengan kain. Nah, di dalam mimpinya juga persis, ayahnya tadi ditutup dengan kain, tapi didatangi oleh seorang laki-laki yang sangat tampan dan bercahaya di situ. Nah, akhirnya didatangi, kemudian dipegang wajahnya begitu. Nah, setelah dipegang wajahnya, kemudian ditanya sama pemuda itu, kamu siapa? Aku adalah Muhammad. Jadi setelah dipegang itu, wajahnya tadi berubah menjadi putih. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kenapa kok sampai Muhammad atau Nabi Muhammad? Jadi ini perbedaannya dengan orang yang biasa. Kalau sampai ketemu Vira, ketemu Rizka, ketemu Rafa, mungkin itu bisa jadi itu dari setan. Tapi kalau kita bertemu dengan Nabi Muhammad, itu asli, itu adalah Nabi Muhammad. Tidak ada setan yang bisa menjadi Nabi Muhammad. Jadi kalau sampai nanti mimpi ketemu Nabi Muhammad, berarti pasti itu adalah Nabi Muhammad. Dan pemuda itu tadi bertemu dengan aku adalah Muhammad. Terus kenapa engkau mau membantu orang tua saya yang sudah wajahnya gosong kemudian dipegang akhirnya menjadi putih kembali, kenapa? Iya, memang ayahmu dulu semasa hidupnya adalah orang yang jahat, orang yang selalu berbuat dosa, akan tapi mempunyai amalan. Satu amalan yang akhirnya aku mau datang untuk menolongnya. Apa itu? Yaitu semasa hidupnya dia suka membaca sholawat kepadaku. Baca sholawat contohnya bagaimana?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, atau membaca sholawat Nabi itu, ya Nabi salam alaika. Nah, itu manfaatnya. Coba ketika acara Maulid Nabi, nah kita berdiri membaca sholawat, gitu kan? Nah, itulah manfaatnya sholawat. Nah, akhirnya setelah dikatakan tadi, aku adalah Muhammad, begitu, bangun, kemudian dia laki-laki tersebut terbangun. Dan akhirnya melihat ayahnya dalam kondisi wajahnya berseri-seri, putih kembali. Tidak seperti yang tadi, wajahnya gosong. Nah, makanya mulai sekarang kita harus suka, cinta, bersolawat. Nah, makanya nanti setelah Lebaran doakan Pak Ustadz bisa beli alat solawatan itu. Apa namanya itu? Nah, untuk terbangan itu loh. Nah, nanti sampean bisa solawatan bersama-sama, ya. Siapa yang mau megang yang gendangnya besar itu? Deng. Nanti dibagi-bagi ya. Doakan Pak Ustadz bisa membeli alat itu ya. Amin, begitu. Nah, jadi itulah manfaatnya kita bersolawat. Yang kedua, ini tentang ada seorang santri, seorang murid yang sangat dicintai oleh ustadznya. Akhirnya teman-temannya iri. Kenapa sih Pak Ustadz ini kok seneng sama anak itu? Kenapa kok dispesialkan anak itu? Nah, akhirnya teman-temannya iri. Kenapa kok spesial sekali? Oke, nah, karena ada yang iri, sekarang kita ngumpul semua. Nah, ini santri-santrinya suruh ngumpul, kemudian dikasih ayam satu-satu. Nah, ayamnya untuk apa? Sekarang ambil ayamnya satu-satu, kemudian bawalah ini ke tempat yang sangat tersembunyi sampai nanti tidak ada yang tahu saat kamu menyembelih. Akhirnya ada yang ke kamar mandi, ada yang ke dalam gua, ada yang pokoknya sembunyi di mana-mana. Kalau sudah nggak ada yang melihat, langsung disembelih. Akhirnya semuanya sudah menyembelih kemudian balik. Pak Ustadz ini sudah tak sembelih, ada yang sampai potong kepalanya, gitu. Vira kepalanya dipotong jadi 2 misalnya. Nah, akhirnya di belakang ada satu santri yang datang, ayamnya masih hidup. Tidak diapakan berarti? Kenapa? Kasihan. Bukan karena kasihan, karena dia bingung mau disembelih di mana-mana. Allah tahu. Memang manusia mungkin tidak tahu, tapi di mana-mana Allah bisa tahu. Akhirnya inilah kenapa Pak Ustadz kok lebih sayang ke anak ini, karena keistimewaan itulah. Nah, begitu, makanya anaknya tadi dispesialkan. Nah, itulah apa namanya tentang tadi itu yang menyembelih ayam. Ternyata apa? Di mana-mana Allah tahu. Makanya Ustaz tanya tadi, ayo kamu sembelih ini yang sangat tersembunyi sampai tidak ada yang tahu. Nah, ternyata tetap ada yang tahu. Makanya kayak Abimanyu atau Rafa atau Rizka, kalau puasa tidak boleh minum di kamar mandi. Meskipun orang lain tidak tahu, tapi yakinlah bahwa Allah tahu. Vira meskipun minum di kamar mandi nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Vira minum di kamar mandi kalau puasa? Iya, enggak boleh. Kenapa? Allah tahu nanti puasanya 1 hari itu sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah tentang pengaruh wudhu. Jadi putrinya Nabi pada waktu itu sedih sekali. Kenapa? Karena Nabi itu diancam sama orang-orang yang di Arab sana, musuh-musuhnya, akan dicelakakan, akan dibunuh.
Di jalan-jalan sudah siap orang-orang akan membunuh Kanjeng Nabi. Nah akhirnya, tapi Nabi juga harus keluar dari rumah menuju suatu tempat. Nah akhirnya putri Nabi tadi sedih. Akhirnya kamu nggak usah bersedih. Nah sekarang ambilkan air wudhu. Akhirnya Nabi berwudhu. Setelahnya berwudhu keluar. Ternyata apa? Ternyata di perjalanan itu Nabi yang sudah berwudhu tadi, nah jalan, musuh-musuhnya semuanya merunduk begini. Tidak ada yang melihat Nabi, tidak ada yang mencelakakan Nabi, sampai akhirnya Nabi selamat sampai tujuannya. Nah itulah pengaruh wudhu. Kalau memang Allah sudah mengizinkan, maka segala sesuatu bisa menjadi aman. Yang awalnya tadi akan membahayakan, nah akhirnya dengan wudhu itu tadi Allah menyelamatkan. Makanya kita seharusnya sudah meniru beliau. Kalau kita akan bepergian, agar kita selamat, kita mulai dengan berwudhu. Ayo angkat tangan yang kalau ke sekolah, itu berwudhu terlebih dahulu. Siapa? Ayo. Iya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ya mulai besok kalau ke sekolah harus berwudhu. Agar apa? Agar diberikan keselamatan oleh Allah. Kisahnya tadi ada berapa? Ada yang pertama tentang apa tadi? Apa? Manfaatnya membaca sholawat. Orang yang sudah kurang ajar, yang sudah banyak berbuat dosa, ternyata oleh Kanjeng Nabi diselamatkan, ditolong. Akhirnya wajahnya menjadi putih berseri. Nah, kenapa? Karena sering bersolawat. Yang kedua, ada seorang santri yang dispesialkan sama gurunya karena apa? Iya, kenapa dispesialkan? Karena itu tadi disuruh nyembelih ayam, bingung kenapa? Di mana-mana Allah tahu. Oke, yang ketiga tentang pengaruh wudhu. Dengan berwudhu, insya Allah kita bisa diselamatkan oleh Allah. Karena sudah ada Al-Quran berbunyi ini, nah, suaranya kurang jelas. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.